Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ya, sobat Kobio, kelas online biologi ZEDU. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang kelompok makhluk hidup ya, bakteri dan archaea ya. Bakteri dan archaea. Namun ini hanya mukadimah ya, mukadimah atau pengenalan. Jadi kita di materi sebelumnya atau di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya makhluk hidup ya itu terbagi-bagi, terklasifikasi ya. Ada dari sisi tipe selnya itu ada yang di eukariotik, ada yang prokariotik. Eukariotik yang memiliki membran inti sel ataupun organel-organel yang dibungkus oleh membran, sedangkan yang prokariotik tidak memiliki membran inti sel atau tidak memiliki organel-organel yang dibungkus oleh membran ya. Ini ada dua, eukariotik, prokariotik. Eukariotik contohnya ya hewan ya, sel-sel hewan itu dia semua punya membran inti. Kemudian juga eh, apa tumbuhan, jamur, kita termasuk manusia ya. Manusia ini juga selnya memiliki membran inti ya, pada asalnya demikian. Eh, itu yang eukariotik. Nah, yang prokariotik yang tidak memiliki membran inti ya, maka ada kelompok bakteri dan archaea bakteria ya, bakteria atau archaea archaea archaea. Nah, dahulu ini jadi satu ya. Dulu jadi satu ya, Monera. Tapi sekarang dibagi dua, terpisah karena memang karakternya sangat berbeda. Nanti di video yang lain akan kita bahas ya perbedaan antara bakteri dan archaea ya, struktur dindingnya, membrannya berbeda ya. Nanti kita akan bahas. Tapi ini hanya baru di video kali ini kita baru perkenalan. Perkenalan tentang apa itu bakteri dan apa itu archaea ya secara umum. Oke, kalau kita bicara bakteri, kemudian archaea, biasanya orang agak susah ya untuk memahami karena kenapa? Karena memang tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh mata ya, tidak terlihat oleh kasat mata. Satu organismenya itu tidak terlihat karena hanya memang satu sel saja. Ukurannya itu hanya tersusun atas satu sel saja. Selnya pun kecil ya dibandingkan dengan sel hewan dan sel tumbuhan, maka lebih kecil sel bakteri. Namun keberadaannya jelas ada ya. Jelas ada. Keberadaan bakteri ini jelas ada. Kita bisa merasakan walaupun tidak bisa melihatnya. Ya, kita bisa melihat sekarang, bisa melihat dengan bantuan alat yang berupa mikroskop. Ya. Nah, tapi secara umum sebenarnya sudah kalau kita pikirkan dan kita renungi apa yang ada di alam, maka kita akan melihat keberadaan mereka. Ya, salah satunya ini. Contohnya Danau Laguna Salada de Torrevieja ya. Ini ada di Eropa sana. Jadi mengapa kok Danau Laguna Salada de Torrevieja ini kok berwarna pink ya? Jadi ini salah satu danau yang warnanya pink. Kenapa? Ya, ini juga jadi pertanyaan. Maka kalau kita pelajari, ternyata salah satu sebabnya ya, ternyata di danau ini penuh dengan keberadaan archaea, ya, archaea bakteria, ya. Sehingga dia warna pink. Selain juga ada alganya, ya. Jadi ini sebabnya ya. Nah, ini mungkin dalam bahasa Inggris ya. Jadi sebabnya mengapa kok danau Salada Torrevieja tadi berwarna pink ya? Maka ada keberadaan alga ya, Dunaliella salina. Ya, ini salah satunya. Yang kedua ya adanya archaea di sini. The presence of archaeas ya dari kelompok Halobacterium. Nah, ini ya. Jadi bukan karena cat ataupun apa, tapi memang karena adanya organisme-organisme yang bisa memunculkan kesan warna ini, warna pink ini ya. Salah satunya tadi archaea. Sehingga emang ada bakteri archaea ini ya, atau apa? Keberadaan archaea bakteria ini ada ya. Kemudian ya kalau kita renungi juga, misal mengapa kok kita sakit perut? Nah, sakit perut. Kenapa kita sakit perut? Itu salah satu sebabnya, salah satu ya, sebabnya banyak. Ada sebab yang lain tentunya. Nah, tapi salah satu sebabnya itu karena keberadaan bakteri yang tidak normal di perut kita ya, di usus sehingga menyebabkan sakit perut bahkan bisa diare ya. Atau yang lebih parah bisa sakit tipes misalnya ya. Karena ada bakteri yang menyerang usus ya. Di perut kita ada bakteri. Nah, ini bukti keberadaan bakteri. Kemudian juga misalnya kita berpikir
Apa yang terjadi apabila kita letakkan agar atau puding terbuka dalam waktu yang lama. Nah, misalnya kita taruh agar nih ya, kita buka agar atau puding, taruh di tempat terbuka dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Nanti akan rusak agarnya, akan ditumbuhi oleh bakteri dan juga jamur, ya. Sehingga uh, ada ya, nanti terlihat bakteri dan jamur ketika mereka ngumpul jadi banyak, berkoloni banyak, sehingga nanti terlihat oleh mata, ya, terlihat. Nah, ini kebukti keberadaan bakteri ya. Kemudian juga mengapa luka ya nih, mengapa luka yang dibiarkan terbuka dan kotor itu akan infeksi, terjadi infeksi. Misalnya ada orang yang terkena pisau misalnya berdarah ya, memang nggak dibersihin, tapi tidak dibersihkan, tidak dikasih betadin, tidak dikasih yang lain, sehingga kotor. Apa yang terjadi? Maka terjadi infeksi. Artinya bakteri-bakteri nanti masuk ke situ ya, menyerang tubuh. Sehingga terjadi, bahkan yang lebih parah, akan terjadi pembusukan di luka. Ya, ini bukti keberadaan kuman, dalam hal ini salah satunya bakteri. Ya, maka bakteri ini ada dan sebenarnya erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena memang bakteri ini punya sifat kosmopolitan, dia ada di mana saja. Ya, di udara ada, di air ada, ya, selama dia tidak steril. Nah, ini contoh ya. Ini bentuk ya koloni bakteri ya. Jadi bakteri itu terkadang disimpan di tempat tertentu ya, dikembangbiakkan ya. Memang sengaja diperbanyak biasanya dalam rangka penelitian di laboratorium. Dan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Tentu bentuknya beda-beda ya, karena jenis bakteri kan ada banyak. Namun ini salah satu bentuknya ya. Ini salah satu bentuk dari bakteri seperti ini ya. Dan sama kalau kita di agar ya, nanti juga akan tumbuh seperti ini juga ya di agar. Kalau kita biarkan agar atau lama, nanti tumbuh bakteri. Walaupun bentuknya beda-beda, nanti juga ada yang berwarna ya, ada yang warna kuning misalnya. Intinya bakteri itu ada dan ini salah satu bentuknya ya. Ini bukan bentuk satu sel ya, ini kumpulan ya, kumpulan satu koloni seperti ini ya, sehingga terlihat oleh mata. Kalau satunya tidak terlihat ya, karena memang dia satu sel saja dan tidak terlihat oleh mata kita. Oke ya, nah sekarang kita harus tahu ya dari karakter-karakter bakteri dan archaea. Jadi bakteri dan archaea itu ya, yang pertama dia punya sifat uniseluler ya, uniseluler atau kita bisa bilang dia itu terdiri hanya satu sel. Jadi organisme makhluk hidup yang tubuhnya itu hanya tersusun oleh satu sel. Inilah bakteri atau archaea ya, walaupun ada juga organisme yang lain, tapi ciri mutlak dari bakteri dan archaea dia tersusun atas satu sel, maka disebut hewan bukan hewan, mohon maaf, disebut juga makhluk hidup uniseluler ya, terdiri dari satu sel. Kemudian dia punya sifat kosmopolitan ya, kosmopolitan ya, artinya dia keberadaannya ada luas di mana saja, di hutan ada, di dalam kamar ada ya, di teras ada, di air ada, di danau ada, dia ada di mana saja, ada di mana-mana, bahkan di udara ini sekitar kita ini ada bakteri juga ya. Mungkin yang tidak ada itu di ruang operasi, di dekat pasien ketika Anda operasi ya, karena itu harus steril ya. Kemudian ya, dia punya sifat prokariota atau prokariotik ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Sel ada dua, ada yang eukariota, ada yang prokariota. Kalau prokariota berarti selnya tidak memiliki membran inti sel, tidak memiliki membran inti sel ya. Sudah kita bahas di materi sebelumnya, di video sebelumnya, silahkan nanti diulang lagi ya, kita masih lupa. Kemudian ya, dia ukurannya sangat kecil, makanya disebut sebagai mikroorganisme, tidak bisa dilihat oleh mata, bisa dilihat jika dengan bantuan mikroskop ya. Jadi ukurannya sangat kecil karena hanya satu sel saja. Kemudian dia memiliki peran yang sangat penting di alam ya, walaupun ada juga yang bersifat patogen. Jadi kalau kita bicara bakteri ataupun archaea ya, atau archaea bakteri ya, itu image di kebanyakan manusia, di kebanyakan kita itu, wah ini sumber penyakit gitu ya, sumber penyakit, bakteri itu sumber penyakit, padahal tidak demikian ya.
Bahkan dari semua jenis bakteri yang ada, itu mungkin yang menyebabkan sakit hanya 30%, yang merugikan 30%. Sisanya bermanfaat. Bermanfaat ya. Ada yang hidup di tanah, yang sangat membantu menyuburkan tanah, ya. Ada yang dia membantu pencernaan kita, pencernaan hewan-hewan seperti hewan ruminansia, ya. Jadi fungsinya banyak bakteri yang punya fungsi yang sangat baik di alam. Ya, ada yang berfungsi untuk bioremediasi, ada yang untuk pelapukan, ya, pengurai sebagai pengurai. Nah ini tentang bakteri dan archaea bakteria ya atau archaea. Nah ini ukurannya ya. Mungkin kalau kita lihat di gambar ini ya, nah ini tumbuh manusia ya, tingginya berapa bisa sampai untuk manusia itu sampai nih segini ya, human height ya, ya 1 meter lebih ya, 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter. Kemudian ini apa telur ukuran telur ayam ya, kemudian ini ukuran telur kata ya, ini sel telur manusia ya sekian, kemudian ini sel ukuran sel hewan dan sel tumbuhan ya sekitar sini ya 10 mikrometer ya. Nah untuk sel bakteri ya di sini nih ukurannya, jadi lebih kecil daripada sel uh, hewan ataupun sel tumbuhan ya, ukurannya lebih kecil di bawah 10 mikrometer ya di bawahnya nih. Kebanyakan bakteri itu dari sini nih, dari mulai dari 1 mikrometer hingga 10 mikrometer ya. Ada juga yang lebih kecil ya, smallest bacteria. Ada yang lebih kecil lagi ya. Tapi kebanyakan di sini. Kemudian bentuknya beragam ya, bentuknya beragam. Ada yang dia punya apa flagella ya, ada yang cuma satu flagelanya, ada yang banyak ya. Ada yang dia seperti rantai jejer ya, ada yang dia seperti anggur numpuk-numpuk-numpuk ya. Kemudian ada juga yang dia bentuknya dua-dua ya. Ini semua bentuk-bentuk bakteri dan bentuk-bentuk bakteri ini berbeda-beda sesuai dengan spesiesnya masing-masing. Ya, ini disebutkan nih. Ini contoh bentuk Streptococcus pneumonia ya, yang menyebabkan penyakit apa? Pneumonia ya. Kemudian ini contoh Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes ya. Ini Vibrio cholera ya, yang menyebabkan penyakit kolera. Nah, ini contoh bentuk Treponema pallidum ya, dan seterusnya. Ini semua bentuk-bentuk bakteri yang bentuknya beragam dan unik ya. Mungkin demikian ya. Jadi ini mukadimah awal ya, pembahasan kita tentang bakteri dan archaea. Apa itu bakteri dan archaea? Jadi sekedar pengenalan ya, mukadimah awal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian ya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.